peserta didik itu rata-rata banyak yang kurang antusias gitu ya. Kan yang tadi Bu Rina tanyakan mengapa nih gitu kan peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya merangkai kalimat ya Bu ya? Ya betul, menyusun kata menjadi kalimat. Nah ya biasa kalau misalkan menurut saya ya, kita sebagai pendidik itu harus menjadi pusat perhatian dulu Bu gitu dari peserta didik kita. Nah setelah kita menjadi pusat perhatian, peserta didik perhatian dengan kita gitu, berpusatnya hanya kepada gurunya gitu ya, bukan kepada teman-temannya, bukan kepada teman sebayanya. Nah maka di sini guru harus memberikan metode pembelajaran yang menarik gitu. Nah biasanya peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran kita itu karena gurunya monoton. Misalkan dia hanya menggunakan metode ceramah terus gitu kan. Sedangkan setahu saya gitu ya, kalau misalkan kita mengajar di kelas rendah gitu, metode ceramah ini kurang cocok digunakan dalam proses pembelajaran untuk kelas rendah. Itu kan karena di kelas rendah itu lagi aktifnya banget kan, ada yang kesana kesini. Nah bagaimana cara kita agar peserta didik itu hanya berpusat kepada kita sebagai pendidiknya gitu. Nah di sini saran saya yang pertama itu peserta pendidik guru gitu ya harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik, memberikan persepsi atau reward, serta menyajikan media pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakter siswa. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, nah kita gitu ya guru gitu bisa membuat namanya bagan kalimat. Nah bagan kalimat ini kita membuat kosakata dari kardus, misalkan dari karton. Nah nanti caranya itu dilakukan per kelompok gitu, diajarkan diskusi. Nah nanti dari bagan-bagan yang sudah ada kosakatanya, kita suruh mereka untuk menyusun kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat gitu. Nah dari penggunaan media ini memang sangat cocok digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi guru itu enggak semena-mena hanya menggunakan media itu aja gitu. Jadi harus sesuai dengan pembelajaran juga. Nggak mungkin kalau misalkan bagan kosakata digunakan dalam pembelajaran matematika misalkan, itu kan nggak cocok gitu. Nah selanjutnya juga kita harus mempunyai pendekatan. Misalkan Bu Rina mau melakukan pembelajaran matematika di tema ini, nah itu cocoknya menggunakan pendekatan apa, terus menggunakan apa yang cocok, apakah misalkan menggunakan PBL, problem based PJBL, yang dimana peserta didik itu membuat proyek dari pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu. Kalau misalkan saran saya, kalau misalkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia khususnya kayak di kelas rendah itu dia masih menggunakan benda-benda yang konkret, kayak misalkan kita bawa dari rumah, misalkan untuk menyusun sebuah kalimat, misalkan kita bawa alat-alat dapur dari rumah gitu, misalkan ya kayak jam gitu. Nanti kan kita bisa tulis jam di bagannya, kita tulis jam, terus kita kasih contoh konkretnya ini jam. Terus misalkan ada penggaris, kita tulis lagi di bagannya penggaris. Nah, sambil kita bawa contoh konkretnya. Iya, baik. Jadi yang ditekankan dari metode dan media yang harus lebih menarik, jangan terlalu monoton gitu ya, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ada tambahan lagi, Bu? Untuk pertanyaan yang pertama cukup ya. Terima kasih, Bu.